Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews dan pada hari ini kita akan mereview Abstract ya. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa disclaimer dulu, ini semua bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan Abstract ini apa? Abstract ini adalah layer 2 di Ethereum. Mungkin paling comparable-nya adalah seperti Optimism, lalu seperti Arbitrum. Tetapi Abstract ini masih belum masuk ke market ya. Dia bahkan sekarang aja masih testnet ya. Sekarang masih testnet dan di kuartal 1 2025 baru rencananya akan mainnet begitu. Jadi ya buat lo yang udah pernah ngelihat price action dari Optimism, Arbitrum dan kawan-kawan ya, bandingin dari awal mainnet sampai sekarang. Itu dari secara tokennya ya. Nah, tetapi menurut gue yang sangat unik dari Abstract ini adalah dia bukan hanya sekedar ingin menjadi layer 2 yang pokoknya bikin lebih murah transaksi di Ethereum ya. Tetapi Abstract ini ingin menyelesaikan permasalahan mendasar dari kripto ya. Karena gini, rata-rata orang beli kripto buat apa sih? Tujuannya adalah supaya untuk apa? Profit begitu. Itu nggak salah, gue pribadi pun seperti itu ya. Tetapi kripto ini sebenarnya mengoffer lebih hanya sekedar dari profit saja. Di dalamnya ada ekosistem yang benar-benar terdecentralized, di mana in theory kita bisa main game di dalamnya, kita bisa membuat sosial media di dalamnya dan seterusnya. Itu semua bisa terbentuk secara decentralized. Nah, tapi kenapa rata-rata orang males ya? Kayak contoh game yang mungkin dulu sangat ngetrend di masanya ya, Axie Infinity begitu. Wah, dulu semua orang pengen main ya. Wah, dulu gue pikir, wah, apakah ini awal dari adopsi ya orang-orang terhadap game-game blockchain? Tetapi pada faktanya setelah beres masuk ke bear market, udah nggak ada yang peduli lagi. Sekarang Axie Infinity sudah tidak ada yang main, kasarnya lah, walaupun mungkin masih ada lah. Tapi jauh lebih sedikit dibandingkan dulu di 2021. Berarti artinya apa? Orang hanya pure fokus ke ya udah yang penting dapat duit berapa, udah gitu beres. Begitu, hanya dilihat sebagai mesin uang begitu ya. Nah, jadi mungkin yang menarik dari Abstract ini adalah mereka ingin membuat orang-orang ini bisa adopsi ya berbagai macam hal di blockchain, bukan hanya sekedar dari gain uang saja ya, tetapi ya mereka bisa benar-benar tertarik untuk berada di ekosistemnya begitu. Maksudnya apa sih bang? Gue masih gak kebayang. Simpelnya gini deh ya, siapa yang gak tahu Steam? Semua orang rata-rata tahu Steam ya. Steam ini adalah sebenarnya satu perusahaan ya, di mana dia itu membuat ya PC gaming jadi jauh lebih gampang ya. Gua itu sempat hidup di zaman belum ada Steam begitu ya. Nggak tahu ya, mungkin buat Gen Z bingung, hah? Gua pikir Steam udah selalu ada dari dulu. Nggak ya. Steam itu bisa dibilang, aduh gua nggak tahu tepatnya tahun berapa ya, tapi gua masih sempat hidup beli game PC itu masih bentuknya disk begitu, dan itu untuk installnya nggak gampang, ribet, crack sini crack situ, wah ujung-ujungnya pusing. Dan ujung-ujungnya orang yang main game PC itu adalah ya cenderungnya geek begitu, yang pengen main game dan gak ribet ya beli PS ya, PlayStation, PS1, PS2 ya, dan seterusnya ya. Nah, tetapi setelah ada Steam, orang yang tadinya males ya, pusing main game PC itu repot, harus crack sini crack situ ya. Nah, sekarang hanya tinggal buka saja si appnya, download, simple kan. Nah, itu juga mungkin yang kita rasakan sebagai orang-orang yang mungkin awam di kripto. Kayak ambil contoh aja ya, transaksi yang terjadi di blockchain. Misalkan lu dapet TXID ya, gue udah kirim BTC ke lu bro misalkan ya. Dia kasih TXID. Nah, lu dikasih, lu klik akan kurang lebih seperti ini keluarnya. Ini pengiriman BTC ya. Nah, mungkin buat orang awam ngelihat ini apaan? Gue nggak ngerti sama sekali, isinya cuma angka-angka dan huruf-huruf random begitu ya. Nah, ini yang mungkin sering kali dirasakan oleh orang-orang yang masih awam di kripto. Maka dari itu mereka males. Misalkan main game gitu ya. Aduh, harus buka wallet dulu. Walletnya kayak gimana? Aduh, ini wallet apaan? Mana yang di copy? Mana yang di paste? Hah, sennya gimana? Hah, blockchainnya harus diganti ke apa? Kok nggak ada di sini? Add network, waduh pusing bang. Nah, itu ya. Itu menyebabkan banyak orang mungkin tidak mengadopsi kripto karena ribet begitu. Nah, di Abstract mereka ingin membuat experience-nya ini semudah seperti kita hanya login saja.
begitu ya. Kayak kita login ke Facebook, kayak kita login ke Twitter, cuma masukin Google account, klik beres seperti yang kita sudah biasa lakukan, kayak buka akun di TikTok. Tapi kita bisa actually ya menggunakan ya apa bisa bilangnya, ekosistem kripto itu sendiri tanpa kita bahkan sadar. Begitu kalau zaman sekarang kan sadar nih ya, masuk ke platform DEX atau ke game apapun yang bentuknya ya yang pakai blockchain, itu pasti lu dimintain wallet. Walletnya pun kadang-kadang nggak bisa semuanya MetaMask, ada yang harus pakai Phantom, ada yang harus pakai yang lain-lain. Nah, itu seringkali membuat orang jadi males begitu. Nah, dengan Abstract, project yang dibuat semua di Abstract ini, orang tinggal bikin account ya, and then lu bisa pakai si account ini sama kayak lu pakai email lu untuk login di berbagai macam ekosistem yang ada di Abstract. Nah, menarik kan? Nah, jadi itu ya, ini mungkin membuat si Abstract ini menjadi salah satu project layer 2 yang sangat berbeda dibandingkan dengan layer 2 lain yang hanya fokus untuk bikin lebih murah lagi, bikin lebih cepat lagi transaksi, ya. Oke, langsung kita masuk dulu aja. Jadi apa itu Abstract? Abstract ini seperti yang kita sudah katakan di depan, ini adalah suatu layer 2 untuk Ethereum, ya. Nah, ini dia menggunakan ZK Rollup ya. Ini simpelnya adalah salah satu cara untuk menjadi layer 2 ya. Intinya tujuan mereka adalah untuk bisa lebih cepat dan lebih murah begitu ya. Nah, yang lebih penting lagi kalau secara teknis, Abstract ini EVM compatible. Jadi, para developer yang mungkin tadinya sudah terbiasa mendevelop di Ethereum network itu akan dengan mudah bisa pindah ke Abstract. Bahkan mereka juga bisa dengan gampang memport application mereka yang tadinya mereka buat di Ethereum ke Abstract. Ini bagus. Kenapa bagus? Karena ini bisa membuat adopsi lebih besar. Ya, tim dev males kalau sampai harus terlalu banyak perubahan. Kayak ambil contoh ya, kenapa Cardano secara adopsi nggak terlalu bagus begitu ya? Karena tim dev males. Mereka harus belajar programming language baru. Mereka tuh menggunakan Haskell, seingat gue ya. And ya cukup banyak orang bilang Haskell is a hassle begitu. Ini ribet walaupun lebih secure. Kalau kita mau ngomong ya memang Haskell lebih secure dibandingkan Solidity begitu. Nah, tetapi ya kalau sampai membuat tim dev jadi malas pindah ke blockchain itu ya otomatis bisa jadi bahaya ya. Nah, Abstract tidak melakukan itu, jadi dia tetap masih menggunakan ya sistemnya EVM compatible begitu. Jadi memudahkan para tim dev dan tentunya membuat adopsi bisa lebih mudah begitu ya. Nah, untuk layer 2 ya, ini layer 2 gua akan coba jelaskan semudah mungkin ya. Jadi tujuan layer 2 itu simple, membuat ya blockchain layer 1-nya jadi lebih scalable, lebih murah, lebih cepat begitu ya. Kayak kita tahu di Ethereum gitu ya, kita tahu transaksinya itu throughputnya nggak terlalu besar begitu ya. Dengan menggunakan L2 dia akan bisa lebih cepat dan lebih murah. As simple as that ya. Lebih cepat, lebih murah, tetapi tidak men-sacrifice decentralization or security begitu ya. Karena kalau kita ngoprek-ngoprek layer satunya terlalu berlebihan, terjadi seperti Bitcoin Cash, XEC, Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, di mana mereka ngubah-ngubah tuh block time, block reward nggak tahu ya. Kayaknya reward juga diubah deh. Block time, block reward, block size. Ujung-ujungnya malah jadi berantakan ya, kena 51% attack dan seterusnya ya. Nah, dengan layer 2 nggak terkompromise si security maupun decentralization-nya begitu ya. Nah, itu secara teknisnya ya. Nah, jadi dia tetap berfungsi seperti layer 2 in general, di mana dia bisa membuat transaksinya lebih mudah dan lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan langsung di Ethereum ya. Tapi tetap masih bisa mendapatkan security dan decentralization dari Ethereum gitu ya. Nah, tapi sekali lagi kalau menurut gua ya yang lebih penting lagi sebenarnya dibandingkan dari ya secara layer 2 dan lain-lain adalah di sini kita nggak perlu ribet-ribet mikirin, wah ini pakai wallet apa? Oh, di sini gua harus beli misalkan token tertentu untuk misalkan gas fee dan lain-lain. Nah, ini semua dibikin very simple untuk orang-orang yang cenderung lebih awam. Begitu yang mereka bilang begitu. Nah, nanti prakteknya seperti itu atau tidak ya kita harus lihat saat sudah jalan begitu ya. Nah, jadi mungkin yang menarik juga dari sini adalah udah ada beberapa project yang sudah mulai di-develop di sini ya. Ada kayak contohnya kalau game tuh ada namanya On-Chain Heroes begitu. Nanti dia akan launch di kuartal 4 2024. Berarti harusnya sekarang-sekarang ini ya. Nanti lu tinggal sign up
Ya, tadinya kan lu kalau misalkan ya lu ada game, let's say di Solana misalkan. Di Solana lu udah masuk ke gamenya, lu akan ditanya wallet lu mana, ya. Lalu lu butuh gas fee untuk ini, gas fee untuk itu, dan seterusnya. Jadi kesannya satu game sama yang lain tuh kayak kita harus bikin lagi, aduh, wallet baru lagi, setup baru lagi, dan seterusnya. Di sini enggak ya, lu sign up kayak lu login ke Facebook, and then ya lu main aja gitu. Dan tentunya bukan cuma games aja ya. Ada contoh di sini ada Launchpad ya. Launchpad ini tuh Launchpad untuk meme coin saya gue ya. Ini udah bahkan udah ada beberapa orang juga di dalamnya ya. Nah, jadi ini benar-benar ekosistem ya, kayak kita bisa mendevelop berbagai macam hal aja dalam satu blockchain. Basically kita bisa lakukan itu semua, tetapi keuntungannya adalah dari tim dev yang mendevelop di sini adalah sistem mereka ini kalau kita gambarkan mungkin apa ya? Kalau gue mungkin perbandingannya mirip kayak Facebook deh ya. Lu nggak tahu, lu masih inget nggak? Gue pribadi masih ingat. Zaman dulu itu gue cukup sering main game-game Facebook ya. Gue tuh dulu Farmville pernah ya. Mafia Wars yang jujur gue lumayan sering main ya. Nah, biasanya kalau lu main gamenya ini ya, lu main, nanti lu bisa share kan. Wah, share bahwa, oh gue main nih di Mafia Wars, gue level berapa. Oh, Farmville, lihat nih kebun gue, begitu. Nah, di si abstract ini akan ada elemen itunya juga. Dimana bahkan mereka untuk si Twitternya jadi dua ya. Yang abstract chain ini yang lebih ke teknis begitu, dimana mereka update kapan mainnet gitu. Ini kan mainnetnya di Januari nih rencananya ya. Lalu mereka baru kerjasama dengan siapa dan seterusnya begitu. Nah, di sini ada juga yang ekosistem. Ekosistem ini lebih ke community begitu, dimana ya jadi mungkin kedepannya akan ada semacam kayak sosmed juga di dalamnya, dimana kita bisa berinteraksi satu sama orang lain gitu ya, sama teman-teman kita semua di dalam ekosistem si abstract ini sendiri. Gitu. Dan tentunya di dalamnya kita bisa main games, kita bisa menggunakan DeFi platform dan seterusnya. Jadi kerasanya kayak kita menggunakan ya mungkin ya kayak kita menggunakan Facebook, kayak kita menggunakan sosmed yang kita sudah biasa lakukan aja, yang sudah kita biasa pakai. Begitu. Jadi lagi-lagi permasalahan utama dari kripto untuk masalah adopsi dari orang-orang yang pengen apa maksudnya, bukan cuma sekedar untuk profitnya aja, tapi karena memang nyaman dipakainya, ya itu masih kecil karena secara user experience tidak nyaman begitu. Yang cuma nyaman pakai sistem kayak sekarang mungkin orang-orang yang cenderung lebih ngerti teknis, lebih geeky begitu ya. Nah, jadi menurut gua abstract ini cukup menarik ya, di mana dia itu bisa kasarnya membridge orang-orang yang nggak terlalu geeky ini ya, karena suka nggak suka memang kripto ini dibuat oleh orang-orang yang sukanya di depan komputer, mengerti coding gitu ya, dan seterusnya begitu. Nah, jadi ini sebenarnya satu project layer 2 yang cukup menarik ya. Nah, ya gitu sih ya, kurang lebih seperti itu untuk abstract. Dan kalau menurut gua pribadi ya, layer 2 untuk Ethereum in general itu cukup menarik ya. Lu bisa lihat beberapa layer 2 lain seperti Arbitrum, Optimism kemarin sempat cukup bagus ya, sempat cukup bagus walaupun sekarang ya karena Bitcoin dominasinya meningkat lagi jadi ya lumayan ini lagi ya, lumayan melemah lagi. Tapi in general menurut gua nanti apalagi sudah masuk ke dalam altcoin season itu akan semakin banyak ya app, lalu games dan lain-lain yang akan berhubungan di Ethereum. Nah, nanti udah makin banyak di situ akan makin congested, orang-orang akan cenderung malas, gas fee-nya mahal. Nah, saat seperti itu, layer 2 dari Ethereum akan sangat berguna ya, akan banyak orang yang tertarik untuk pakai. Nah, dari sekian banyak layer 2, kalau sampai ada yang paling enak dipakai secara user experience-nya, tentunya orang-orang awam akan cenderung lebih pakai itu. Begitu. Jadi itu mungkin hal yang menarik dari abstract. Nah, tetapi lagi-lagi implementasinya kita tidak tahu karena ini untuk mainnetnya saja masih di Januari 2025 begitu. Jadi ya kita masih belum tahu faktanya seperti apa ya. So, ya tinggal kita lihat aja nanti saat sudah mainnet apakah sesuai dengan apa yang mereka katakan. Apakah nanti benar-benar seamless penggunaannya? Apakah benar-benar cuma sesimpel login aja? Nah, kalau sampai itu benar-benar bisa terjadi, menurut gua ini bisa menjadi salah satu layer 2 yang apa ya? Layer 2 cukup menarik gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya di Optimism, Arbitrum dan kawan-kawan ya fokusnya lebih ke throughput lagi, lebih ke berapa murah. Nah, tapi si abstract lebih fokus ke bagaimana user experience-nya lebih
nyaman lah begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk review gue mengenai abstract. Sekali lagi gue simpulkan ini menarik ya, karena banyaknya yang lain nggak fokus di situ ya, fokusnya cuma di kasarnya kalau bangun mobil tuh cuma fokus horsepower. Nah abstract ini fokus gimana nih interiornya biar kita enak juga, bukan cuma cepet tapi enak, orang-orang nyaman pakainya. Kebayang kalau lu misalkan, wah lu pakai mobil 1000 horsepower ya, tapi dalamnya nggak ada apa-apanya, semuanya nggak ada panel-panelnya, semuanya bentuknya ala kadarnya kayak mobil balap supaya ringan gitu kasarnya. Nah nggak semua orang suka seperti itu kan, rata-rata orang, mayoritas orang tidak suka seperti itu. Nah dengan adanya abstract ini memberikan pilihan lain untuk orang-orang yang lebih suka, gue nggak usah terlalu cepat, horsepower nggak usah 1000 gitu ya, tapi nyaman dipakainya, mudah dimengerti cara pakainya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk review kita mengenai abstract ya. Sekali lagi untuk si mainnet ini akan di launch di Januari 2025. Kita lihat apakah nanti dia akan bisa benar-benar merevolusi layer 2 dari Ethereum atau tidak ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.